Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Setelah mengusir Bai Hansheng dan dua orang lainnya, Xiang Wuhui berbalik untuk melihat Xiao Yan. Pandangannya melewati Raja Utara, lalu berhenti di bunga teratai api di depannya, sambil berkata, "Nak, singkirkan dulu teratai apimu. Kalau aku ingin membunuhmu, kenapa aku harus keluar untuk mengintimidasi kedua orang itu? Saya tidak tahu saran apa yang bisa Anda berikan kepada saya, senior. Mengapa Anda tidak menjelaskan alasannya terlebih dahulu, sehingga saya bisa merasa tenang?" Mendengar ini, mata Xiao Yan menoleh, dan Raja Utara di belakangnya segera berdiri di depannya. Dengan sebuah pikiran, beberapa nyala api tiba-tiba melompat keluar dari teratai api, yang awalnya memiliki cahaya yang agak redup. Kamu terlalu berhati-hati. Baiklah, karena aku butuh bantuanmu, aku harus memberitahumu alasannya. Xiang Wuhui menyipitkan matanya dan menatap Xiao Yan, mencibir, lalu berkata, "Kultivasiku akan segera mencapai titik puncak, tetapi karena beberapa alasan, aku perlu mengandalkan kekuatan eksternal untuk menempa tulang dan darahku. Aku ingin menggunakan kekuatan guntur surgawi, tetapi tanpa diduga aku bertemu dengan api anehmu. Itu benar-benar kebetulan. Untuk menggunakan kekuatan api anehmu, aku harus membantumu. Tentu saja, jika kau tidak percaya padaku, atau tidak ingin membantu, maka aku tidak perlu membuang-buang kata lagi." Begitu dia selesai berbicara, niat membunuh samar terpancar dari tubuh Xiang Wuhui, dan ancamannya terbukti dengan sendirinya. Menyadari hal ini, meskipun Xiao Yan sangat tidak mau, dia tidak bisa lagi terus menghadapinya. Belum lagi bahwa laut Qi-nya masih lemah saat ini dan dia tidak yakin untuk membunuh orang di depannya. Bahkan untuk Xiao Xiu, dia hanya bisa bekerja sama dengan niat orang ini. Melihat Xiao Yan memasukkan kembali teratai api ke dalam tubuhnya, Xiang Wuhui langsung menunjukkan ekspresi puas, mengangguk, dan berkata, "Baiklah, temanku, kau memang berkarakter baik. Aku pasti akan berterima kasih padamu setelah misi siang selesai. Ikutlah denganku. Tempat di mana kita menempa tulang dan darah tidak mungkin ada di sini." Setelah selesai berbicara, Xiang Wuhui berbalik dan memimpin jalan, menuntun Xiao Yan terbang menuju pegunungan bersalju. Setelah itu, Xiao Yan memerintahkan Raja Utara untuk mengangkat Xiao Xiu, dan mengikutinya tidak terlalu jauh, dan bersama-sama mereka menuju pegunungan bersalju. Sesaat kemudian, Xiao Yan mengikuti Xiang Wuhui ke kedalaman pegunungan salju, ke puncak gunung salju yang besar, di mana sebenarnya terdapat sebuah danau surgawi. Melalui air kolam, Xiao Yan terkejut menemukan bahwa di Tianqi ini, terdapat harta alam yang tak terhitung jumlahnya, berbagai bahan obat, dan batu langka. Bahkan dengan pengalamannya, dia tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Mungkinkah Wuhui ini telah mengumpulkan semua ramuan obat dari alam rahasia Changling dan membawanya ke sini? Hei, apakah itu sebuah formasi? Setelah penyelidikan yang cermat, Xiao Yan segera menyadari sesuatu yang aneh di bawah air. Sebenarnya ada banyak formasi yang tersusun di bawah tanaman obat itu, yang menutupi seluruh danau Tianqi dalam formasi tersebut. Jangan khawatir, ini hanya beberapa formasi petir tingkat rendah. Awalnya aku berencana menggunakan formasi ini untuk membantuku menempa tulangku. Jika kamu tidak muncul, aku tidak punya pilihan selain mencoba metode ini. Sayangnya, tidak peduli berapa banyak formasi yang ada, sulit untuk mencapai harapanku hanya dengan formasi tingkat rendah. Xiang Wuhui mengerutkan kening dan melirik formasi yang ada di kedalaman kolam, lalu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Meskipun seni formasi sangat misterius, hanya ada sedikit ahli formasi di daratan utama, dan pelat formasi tingkat tinggi bahkan lebih langka. Oleh karena itu, peredaran benda semacam ini di wilayah tengah tidak terlalu penting. Bahkan dengan tingkat kultivasi Xiang Wuhui, pelat formasi yang ditemukannya paling banyak adalah tingkat ke-6. Kekuatan guntur yang dibawa oleh formasi seperti itu tidak banyak berpengaruh padanya. Jika dia tidak berdaya, dia tidak akan pernah memilih metode ini. Kilatan pikiran ini hanya berlangsung sesaat di benak Xiang Wuhui, lalu dia menatap Xiao Yan lagi, sambil mencibir tanpa basa-basi. "Temanku, karena kau sudah di sini, manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya. Api anehmu akan sangat membantuku. Selama kau berkonsentrasi menempa tulang dan darahku,
Aku akan membiarkanmu pergi setelah tugas ini selesai. Begitu dia selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya dan Xiao Xiu, yang berada di pelukan Raja Utara, tiba-tiba melayang tak terkendali. Cahaya keemasan di sekitarnya dengan cepat mengelilingi dan memadat, berubah menjadi bola cahaya besar, membungkus Xiao Xiu di dalamnya. Meskipun Xiao Yan sangat marah dengan kejadian ini, dia tidak berdaya. Ekspresinya berubah dari suram menjadi cerah. Setelah merenung sejenak, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara terkonsentrasi. Saya hanya berharap senior dapat menepati janjinya. Haha, itu wajar saja. Aku tidak akan berani menantang seorang pemuda Genzomatsu. Wajah Xiang Wuhui langsung berseri-seri karena gembira saat mendengarnya, dan dia tertawa 2 kali. Tanpa mempedulikan bola cahaya yang tertahan di udara, dia menggerakkan tubuhnya dan dengan cepat terbang ke pusat Tianqi, lalu tenggelam ke dasar air. Setelah beberapa tarikan napas, riak-riak di permukaan air tiba-tiba bergejolak hebat. Di tengah-tengah gelombang, seorang raksasa dengan kepala gajah dan tubuh manusia setinggi lebih dari 10 kaki duduk bersila di Tianqi. Aura kultivasi yang menakjubkan menyebar darinya, dan tekanan yang mengerikan membuat napas Xiao Yan menjadi sedikit sesak. Wah, kamu tidak punya banyak waktu lagi. Kamu harus memulihkan energimu secepatnya. Sebelum itu, aku akan memasukkan sedikit kekuatan obat ke dalam tubuhmu. Jika kamu menunda terlalu lama, jangan salahkan aku karena bersikap bermusuhan. Suara pelan terdengar dari mulut binatang raksasa itu, memperingatkan Xiao Yan. Xiao Yan kemudian melihat bahwa di dalam kolam air yang menutupi pinggang binatang raksasa itu, gumpalan energi ganas perlahan-lahan terkumpul dari air hingga naik ke tubuh binatang raksasa itu dan perlahan-lahan diserap ke dalam tubuhnya. Xiang Wuhui telah melakukan banyak persiapan sebelumnya untuk memurnikan tulang dan darahnya. Jika Xiao Yan tidak muncul tiba-tiba, dia akan menggunakan susunan petir untuk mengumpulkan guntur surgawi untuk merangsang daging, tulang, dan darahnya. Untuk mengumpulkan ramuan obat di dalam air, dia telah menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Sekarang kekuatan obat dari ramuan tersebut telah diencerkan terlebih dahulu dan masuk ke dalam air Danau Tianqi. Jika tidak ada petunjuk, banyak kekuatan obat akan terkuras begitu saja, dan itu akan secara langsung memengaruhi hasil penyulingan. Oleh karena itu, Xiang Wuhui benar-benar tidak punya waktu untuk menunggu lebih lama lagi. Melihat Xiang Wuhui yang tengah duduk dengan tenang di Danau Tianqi dan menyerap kekuatan obat yang besar, tatapan Xiao Yan terhenti pada bola cahaya keemasan yang membungkus Xiao Xiu, pikirannya berkecamuk. Pihak lain mengendalikan Xiao Xiu terlebih dahulu, yang jelas merupakan ancaman. Terlebih lagi, dengan tingkat kultivasi Xiang Wuhui sebagai Master Sumber Bintang 4, begitu penempaan berhasil, tidak ada jaminan bahwa dia tidak akan berbalik dan membunuh mereka berdua. Dengan Xiao Xiu di tangan, Xiang Wuhui tidak takut bahwa dia akan menggunakan Buddha's Fury Lotus. Jika itu terjadi, Xiao Yan akan benar-benar mati. Setelah tenang sejenak, Xiao Yan akhirnya menggertakkan giginya dan mengeluarkan bola api merah muda yang mempesona dari api campuran di tubuhnya. Setelah beberapa persiapan, dia hanya duduk bersila di kehampaan, menelan beberapa pil lagi, meminta Raja Utara untuk menjaga Xiao Xiu, dan kemudian mulai dengan tenang memulihkan sumber energi yang dikonsumsi dalam tubuhnya. Proses pemurnian tulang dan darah tidaklah rumit. Xiao Yan hanya perlu menggunakan api aneh untuk menarik kekuatan obat yang sangat besar yang telah mengalir ke dalam tubuh Xiang Wuhui, menyuntikkannya ke dalam tulang, dan kemudian memurnikannya sehingga kekuatan obat dapat sepenuhnya terintegrasi ke dalam tulang. Pada saat yang sama, ia juga perlu menggunakan kekuatan api aneh untuk membakar tulang dan membentuk kembali tulang dan darah, sehingga meningkatkan ketangguhan tulang. Ini merupakan bantuan yang sangat baik bagi mereka yang melakukan latihan tubuh dan mereka yang melakukan latihan keterampilan fisik. Akan tetapi, prosesnya terlalu menyakitkan. Bahkan kecerobohan sekecil apapun dapat meninggalkan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan bagi mereka yang melakukan latihan tulang. Oleh karena itu, sebelum itu, mereka yang melakukan metode ini harus memperbaiki kondisi mereka sendiri sebaik mungkin agar tidak menunda pekerjaan. Setelah hampir setengah hari penyesuaian, di bawah desakan berulang-ulang Xiang Wuhui, kondisi Xiao Yan secara keseluruhan akhirnya kembali ke puncaknya. Untungnya, ia tidak mengalami cedera serius dalam pertempuran ini, jika tidak, ia tidak akan dapat pulih ke kondisi ini dalam waktu sesingkat itu.
Di pagi hari kedua, mata Xiaoyan yang tertutup rapat perlahan terbuka, dan ekspresi di matanya kembali normal, tampak seperti kolam yang dalam, tanpa riak sedikit pun. Tepat saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat pusat Tianqi, secercah cahaya yang nyaris tak terlihat diam-diam melewati matanya. Panggilan. Setelah menghembuskan napas yang berbau busuk, Xiaoyan berdiri dan menatap Xiang Wuhui. Xiang Wuhui membuka mata binatangnya seolah menyadari sesuatu dan menghembuskan napas yang mengandung campuran kekuatan obat, diikuti oleh suara samar. Sekarang kamu sudah pulih, saatnya memenuhi janjimu. Tentu saja, tapi, sebelum aku bertindak, aku punya satu syarat lagi. Aku harap kau bisa menyetujuinya. Xiaoyan tidak langsung maju menyerang. Dia melirik Xiao Xiu yang sudah terbangun di dalam bola cahaya, bertukar pandang dengannya, lalu berbicara perlahan. Hal ini mengejutkan Xiang Wuhui di seberang sana. Ia tertegun sejenak, berhenti beberapa kali, lalu tertawa beberapa kali, mencibir. Temanku, kamu benar-benar membuatku terkesan. Kalau begitu, ceritakan padaku. Junior butuh 40 pil pewangi kehamilan. Ekspresi Xiaoyan tampak tenang, tetapi kata-kata yang diucapkannya membuat tatapan mata buas Xiang Wuhui langsung berubah menjadi menyeramkan dan ganas, dan sikapnya pun menjadi semakin kaku sesaat, tanpa belas kasihan sedikit pun. Nak, jangan coba-coba. Aku menyelamatkanmu karena kebaikan hati, tapi kau tidak mau membalas budiku. Sebaliknya, kau ingin memanfaatkanku. Xiaoyan menyipitkan matanya sedikit dan tersenyum. Senior, saya berterima kasih atas bantuanmu dalam menyelamatkan saya, tetapi Anda juga harus tahu bahwa Anda dan saya hanya memiliki apa yang kita butuhkan. Pil Yunxiang yang kita butuhkan untuk melewati level belum terkumpul. Jika saya terganggu selama proses penempaan, saya khawatir persiapan Anda yang susah payah akan sia-sia. Kau mengancamku? Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Begitu suara gemuruh itu jatuh, permukaan Danau Tianqi tiba-tiba menjadi bergejolak, dan tekanan energi yang mengerikan menyapu keluar dari tubuh Xiang Wuhui ke sekitarnya, dan permukaan air juga tersapu ke udara, membentuk tirai air yang sangat besar. Ketika tirai air itu pecah, tekanan yang masuk akhirnya mendorong Xiaoyan mundur puluhan kaki, dan wajahnya tiba-tiba menjadi sangat serius. Namun, meskipun pihak lain menunjukkan momentum seperti itu, Xiaoyan masih menahan emosi yang gelisah di dalam hatinya dan berkata perlahan. Senior, Anda harus tahu bahwa tujuan saya dan junior saya memasuki alam rahasia adalah untuk mencari pil Yunxiang. Jika kami tidak mendapatkannya, bahkan jika kami bisa keluar hidup-hidup, kami akan kehilangan kesempatan untuk bersaing memperebutkan kejuaraan kompetisi alkimia, yang tidak terlalu berarti bagi kami para alkemis. Jika Anda tidak mau setuju, saya hanya bisa bertarung sampai mati. Mendengar kata-kata ini, Xiang Wuhui tiba-tiba dipenuhi dengan niat membunuh. Pria di depannya hanyalah anggota Sekte Yuan, tetapi dia begitu berani. Namun, tepat ketika dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak, kekuatan obat yang dahsyat di tubuhnya tiba-tiba menyebabkan reaksi aneh, memaksanya untuk kembali sadar dan segera menekannya, sementara pada saat yang sama dia mulai berpikir cepat di dalam hatinya. Ancaman dari Yuan Zhong tentu saja membuatnya marah, tetapi saat ini dia masih membutuhkan bantuan kekuatan eksternal untuk memurnikan tulangnya, jadi dia secara alami tahu apa yang lebih penting. Mengenai pil Yunxiang, jika dia benar-benar dapat menstabilkan manusia yang berlawanan untuk menghindari masalah dalam proses pemurnian tulang, maka memberikan pil Yunxiang kepadanya terlebih dahulu bukanlah masalah besar. Terlebih lagi, selama pemurnian selesai, Xiaoyan secara alami tidak akan berguna setelahnya. Pada saat itu, dia dapat dengan cepat membunuh Xiaoyan dan dua lainnya, dan api aneh dan pil Yunxiang masih akan ada di sakunya. Memikirkan hal ini, Xiang Wuhui mencibir dalam hatinya dan mendengus marah. Kemudian, pikirannya bergerak, dan aliran cahaya merah muda tiba-tiba keluar dari telinganya dan dengan cepat terbang di depan Xiaoyan. Setelah menghitung dengan cermat, ada tepat 40 pil Yunxiang. Melihat hal itu, Xiaoyan menyeringai, lalu cepat-cepat menyimpannya dengan ekspresi tak berdosa di wajahnya, menangkupkan tinjunya ke arah Xiang Wuhui untuk mengungkapkan rasa terima kasih, lalu bergerak dan terbang cepat di depan tubuh besar Xiang Wuhui. Cepatlah, kekuatan obat dalam tubuhku sudah penuh. Jika aku tidak memurnikannya, itu akan hilang dengan sendirinya. Pada saat ini,
Xiang Wuhui menjadi sedikit cemas. Dia telah merencanakan hari ini sejak lama. Alasan mengapa dia tenang sekarang sebagian besar karena kekuatan obat dalam tubuhnya. Dia tidak ingin menyia-nyiakan kekuatan obat dari ramuan yang telah dikumpulkannya selama bertahun-tahun karena seorang penjahat. Xiao Yan mengangguk, menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan suara terkonsentrasi. Nanti aku akan menyuntikkan api aneh itu ke tubuhmu. Ingat, selama proses penempaan, sumber energi di tubuhmu tidak boleh bertabrakan dengan kekuatan obat dan api anehku. Sebaiknya jangan gerakkan tubuhmu dengan cara apapun, kalau tidak aku tidak bisa mengendalikan akibatnya. Xiang Wuhui menjawab, dan Xiao Yan melambaikan tangannya. Saat kelima jarinya terbuka dan tertutup, bola api merah muda yang mempesona muncul dengan embusan. Melihat ini, tatapan mata Xiang Wuhui sedikit tajam, dan bertanya dengan ragu. Ini sepertinya bukan salah satu api aneh yang kau gunakan kemarin, dan kekuatannya jauh lebih lemah. Kalau aku tidak salah, ini seharusnya api benih, kan? Xiao Yan mengangguk lagi, menatap api di telapak tangannya, dan berkata dengan ekspresi lembut. Ya, meskipun api ini hanya api benih, api ini sudah ada bersamaku sejak lama. Kalau boleh kukatakan aku ahli dalam hal ini, aku jauh lebih ahli dalam mengendalikan api ini daripada jenis api aneh lainnya. Ini juga demi kelancaran proses penempaan. Mendengar ini, meskipun Xiang Wuhui masih memiliki beberapa kekhawatiran, dia terdiam setelah melihat kelembutan di mata Xiao Yan. Tepat saat dia hendak bertanya jenis api aneh apa yang ada di daftar api aneh, mata Xiao Yan menjadi serius, dan kemudian dia menembakkan api di telapak tangannya ke tubuh Xiao Yan. Seketika, energi sumber yang sangat besar di tubuhnya segera melonjak secara sadar, ingin memusnahkan orang luar ini, sementara Xiang Wuhui buru-buru kembali sadar, dengan cepat mengendalikan energi sumber di tubuhnya, dengan hati-hati mengelilingi api aneh Xiao Yan, dan membiarkannya mengalir perlahan di sekitar tubuhnya. Setelah beberapa saat, ketika Xiao Yan mengendalikan api aneh itu untuk memasuki meridian, kekuatan obat yang kuat dan ganas di dalamnya tiba-tiba mendidih di bawah api aneh yang menyala itu. Untungnya, dengan kendali yang disengaja oleh Xiao Yan, api aneh itu dengan cepat terbagi menjadi beberapa kelompok, dengan cepat menekan kekuatan obat yang mendidih itu, dan kemudian mereka saling menarik, secara bertahap menyatu ke dalam daging dan darah, mengalir lapis demi lapis, dan akhirnya mencapai tulang. Menyempurnakan, mulai. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.